Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana bi futil 'arifin, Allahumma iftah lana bi futil 'arifin. Rabbana iftah bainana qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Berhormati Syekh Masyayihul wa Fatajul 'Arifin, minni wa rahmatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Mukarram muhtaram mursyidina Syekh Masyayihul wa Fatajul 'Arifin qaddasallahu sirah. Para alim ulama, para satibul khusus, ketua DKM Sholahnur Hidayah beserta stafnya, Ustadz Andika Sadarto, Ketua DTGN Bekasi, Bapak Atis, Ustadz Burhan, dan para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Puja syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, yang telah mudah-mudahan kita didapatkan ihsan kita dan terus kita mengamalkan, melestarikan ajaran Thariqah Qadri Pondok Pesantren Suryalaya sampai akhir hayat kita, sampai kita membawa berkalam kita dalam hati kita mengucapkan la ilaha illallah. Salat serta salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di tempat ini untuk amaliyah bulanan, yaitu Manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, terutama manaqibnya bimbingan Syekh Mursyid Syekh Ahmad Syahibul wa Fatajul 'Arifin. Mudah-mudahan kita terus istiqomah menjadi murid beliau, ya, karena kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tertulis di Lauhul Mahfuz. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita terus menjadi murid beliau, amin ya rabbal alamin. Itu ada tasyakur bi nikmah. Para ikhwan rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita akan tabaruk kitab Tajul Aris dan Qira'anul Qudsiyah. Tajul Aris itu adalah pengarangnya adalah Al-Imam Syekh Athaillah Iskandari, dia pengarang kitab Hikam. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikan dan bisa kita mengamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan kita terus mendapatkan nasihat dengan petunjuk rujukan kitab, kita bisa mengamalkannya dan mudah-mudahan kita mati membawa kalimat la ilaha illallah. Kalau kita sudah membawa kalimat la ilaha illallah dengan terbiasa,
insya Allah kita akan mati dalam membokal mati itu. Karena orang yang di akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Tetapi kalau kita tidak dibiasakan sulit. Ya. Walaupun kita ahli ibadah, ya, tapi kalau tidak membiasakan kalimat la ilaha illallah dalam tiap sholat, mustahil. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika kita sakaratul maut, ujiannya itu setannya luar biasa, iblis. Makanya kalau kita nggak dibiasakan ya, dari sekarang ya, akan sulit. Ya. Alhamdulillah ya kita sudah mendapatkan talqin dzikir, tinggal kita mengamalkan. Para ikhwan rahimakumullah. Dan kitab Tajul Arus ini Syai'atailah membahas tentang sababu su'il khatimah. Sebab-sebab kita su'il khatimah. Apa su'il khatimah, Bu? Bu, su'il khatimah apa, Bu? Ada su'il khatimah, ada husnul khatimah. Ya. Jadi su'il khatimah itu ya akhir hayat kita matinya jelek. Ya. Tapi husnul khatimah yang akan kita cari. Gak mungkin kita bisa husnul khatimah kalau kita tidak bermursyid, tidak ada yang menunjukkan jalan. Gak mungkin. Jadi kita kalau mau husnul khatimah harus ada dalil. Ya dalil itu harus ada petunjuk. Harus ada yang ikutin menunjukkan jalan. Ya. Kalau nggak ada dalil, kalau nggak ada petunjuk, kita akan celaka. Ya. Maka inilah ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk sebagai su'ul khatimah. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, idza kana al-'abdu mu'jiban bi ta'ati. Ini satu ya, yang menyebabkan kita su'ul khatimah. Seorang hamba merasa mengagungkan, ingin dipuji dengan ketaatannya. Ya. Baru kita soleh sedikit, ya. Nih saya. Baru datang dari haji, nih saya sudah. Ya. Dari jutaan orang yang berangkat haji menunaikan rukun iman, pelantikannya ketika di Padang Arafah itu pelantikan, para malaikat turun, dilantik. Ya. Siapa-siapa orang yang berhak menjadi gelar haji. Ya. Jadi nggak semuanya, Pak. Ya. Walaupun secara rukun Islam sudah menunaikan, tapi ketika pelantikan di Padang Arafah di situ, dilantik oleh malaikat, dilihat siapa yang benar-benar mendapat gelar haji, walaupun ke Indonesia pasti dikasih nama Haji Andika, tetapi di mata Allah belum. Ya. Bisa dilihat ya. Orang yang baru pulang dari haji bisa dilihat ya. Layin qalbihi, dia akan lembut hatinya. Jadi bisa dilihat orang yang datang haji, hajinya mabrur, hajinya makbul, haji yang terima, bisa dilihat ketika dia pulang haji. Ya. Maka ketika pelantikan itu di Padang Arafah baru dilihat itu para malaikat turun, dikasih kopi hajinya nih, Pak Murdi, Pak Muksin ini itu dari jutaan belum tentu. Ya. Maka alhamdulillah yang sudah berhaji, alhamdulillah mudah-mudahan menjadi haji mabrur, mudah-mudahan. Ya. Kalaupun kita yang belum, mudah-mudahan ya, kita akan ngikut secara syariat, tetapi secara tarekat, ya, insya Allah, ya, kalau kita melaksanakan zikir dari subuh jamaah kemudian sampai isyraq, maka sama pahala seperti haji dan umroh. Jadi kalau kita yang belum haji,
kita belum bisa punya bekal secara syariat, maka amalkanlah ya apa diajarkan oleh guru kita, sholat jamaah, kemudian dzikir sampai isyraq dan sholat sunnah isyraq, itulah pahalanya seperti haji dan umrah. Alhamdulillah kita sudah diberikan oleh guru kita dengan tuntunan ibadah. Para ikhwan rahimakumullah, yang menyebabkan suul khotimah merasa kita ingin dipuji dengan kita banyak amal ibadah, karena kita masuk surga bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat dari Allah ini. Jadi kita masuk surga adalah bukan karena amal kita, bukan karena sedekah kita, tetapi adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu yang menyebabkan kita suul khatimah, adalah merasa ingin dipuji karena amal soleh kita. Yang kedua, mutakabbiran ala khalqi, nih sombong. Karena sombong adalah punyanya iblis ketika Nabi Adam alaihissalam. Kenal Bu Adam, Bu? Kenal kan Nabi Adam, Bu? Kenal ya. Ketika Nabi Adam ketika ingin diciptakan, apa kata iblis? Ya, iblis nggak setuju, nggak suka. Kenapa? Karena dia merasa paling benar. Bahkan ketika sudah diciptakan, semuanya para malaikat disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hormat. Sajadu li Adam. Semua sujud ila iblis wastakbaru. Iblis merasa paling sombong. Kenapa? Karena dia merasa ana khairu min, saya lebih mulia dari Adam. Kenapa? Karena aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Inilah kesombongan. Ya. Jadi kalau kita sudah belajar zikir, kita masih sombong, berarti zikir kita belum tembus ke latifah qalbi, belum tembus ke latifah ruh, belum tembus ke sir kopi apa, belum. Ya. Maka kita belajar zikir untuk mengkikis sifat-sifat sombong dalam diri kita. Fir'aun yang ada dalam kita dikikis dengan zikir, ya. Dengan zikir yang ada sanatnya, silsilahnya, ada gurunya, insya Allah. Kalau zikir ada gurunya, bisa mengkikis. Tapi kalau zikir yang belum ada gurunya, ya, hanya mendapatkan pahala. Jadi zikir yang nggak ada guru hanya dapat pahala. Tapi zikir yang digurukan, inilah yang akan mampu melebur sifat sombong kita. Para ikhwan rahimakumullah, umtai'an azima yatlu minal khalqi. Selanjutnya orang dikhawatirkan suul khatimah adalah ingin disanjung. Punya jabatan ingin disanjung. Jadi ketua RT ingin disanjung. Masa sebut saya dong. Ketika ingin tidak disebut. Kalau ini ada di dalam diri kita, yasa'alaisul khatimah. Kalau ada sifat kita merasa ingin dipuji dengan ketaatan kita sombong dan kita ingin dipandang, maka dikhawatirkan kata Syekh Athaillah kita menjadi su'ul khatimah, mati di akhir. Mudah-mudahan kita tidak. A'udzubillah min, jangan sampai. Makanya untuk mengkikis sifat-sifat tersebut, maka perbanyak zikir la ilaha illallah. Para ikhwan rahimakumullah. Sampai jam 10
Sholat nikah sampai jam berapa? Ya, sampai jam 10, 10.30 sampai 10.20. Ya. Tarahu bakian. Ya. Khajilan munkisan dalilan ya taru alal arjuli sholihin. Kalau kamu melihat ada orang bakian menangis karena kehinaannya, karena berbuat dosa, kemudian dia lanjut kepada orang soleh, wa yajuruhum, kemudian dia datang ke orang soleh, maka orang tersebut yurjalahu husnul khatimah. Jadi orang ini husnul khotimah ketika dia melakukan maksiat, ya, dia merasa punya maksiat, kemudian dia merasa hina, kemudian dia bertobat dan mencari orang soleh dan bertobat, maka orang inilah insya Allah menjadi husnul khatimah. Jadi ketika kita punya dosa, Pak, ya, kita punya dosa, berbuat maksiat, kemudian kita datang kepada orang soleh, minta nasihatnya, bagaimana cara taubat, maka orang inilah insya Allah menjadi husnul khatimah. Kenapa? Karena dia merasa punya salah, kemudian bertobat kepada Allah. Jadi kita ketika punya salah, ya, kemudian kita datang ke orang soleh, minta petuahnya, minta diajarkan, minta diberi petunjuk bagaimana cara untuk menghilangkan dosa kita. Datang ke orang soleh, datang seorang guru yang bisa membimbing kita, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita termasuk orang insya Allah husnul khatimah. Jadi ketika kita berbuat dosa, taubat kepada Allah, ya, kita alhamdulillah. Ketika kita banyak dosa, perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena dengan dzikir akan dileburkan dosa kita. Para ikhwan rahimakumullah. Nih. Wa idza talabta qari'an wajata ma la yuhsa. Apabila kita mendapatkan seorang qari, ya, orang yang baca Quran, la tuhsa, nggak terhingga banyak. Jadi orang yang banyak baca Quran banyak, ya, ada Ustadz Burhan banyak. Ketika kita ingin belajar Quran banyak, Pak. Ya. Kita dimanapun bisa cari. Wajah talabat tabiban wajah lah tuh so banyak kasir. Ketika kita datang berobat banyak dokter. Waidah pakihan wajah misal dalik sama. Ketika kita ingin belajar fikih pun banyak orang belajar fikih, gurunya banyak. Tetapi wa idza talabat min yadulka ala Allah yu'arifuka bi uyubi nafsaka lam tajid ila qalila panjobir tulau pamsikhu. Nih, bersyukur kita apabila kita mendapatkan seorang guru yang ingin memberikan kita makrifat, ingin mengenal kepada Allah dan mengetahui sifat-sifat ujub kita, kejelekan kita hanya sedikit. Jadi ketika kita sudah bertemu pada seorang guru yang bisa menunjukkan kita jalan kepada Allah, pamsik, maka pegang erat-erat guru itu, jangan dilepas. Ya, ya kita belajar kiro banyak gurunya, ya. Dokter banyak, Bu ya. Orang ahli fikih banyak, pesantren banyak. Tetapi ketika kita mendapatkan seorang guru yang bisa
membawa kita usul kepada Allah dan bisa melihat aib kita, membersihkan aib kita, peganglah erat-erat dengan kedua tangan kita, jangan dilepas. Nih yang langka. Yang langka kita mendapatkan seorang guru mursyid. Maka ketika kita sudah dapat, bersyukur. Jangan dilepas, jangan meninggalkan. Ketika kita sudah mendapatkan guru mursyid dan kita ditalkin, jangan dilepas. Jangan gara-gara sepele. Gara-gara oknum, ya oknum lah, ya. Karena banyak ya gara-gara oknum. Ya, kita jangan melihat oknum, tapi lihat gurunya, lihat guru mursyidnya. Karena kalau sesama oknum, sesama ikhwan, ya. Karena kita sama-sama belajar, ingin membersihkan diri, ya. Pasti ya, ada yang banyak salahnya. Karena kita belajar zikir, belajar benar. Gak usah lihat oknumnya, gak usah lihat ikhwannya, ya. Karena ikhwan itu banyak yang unik, ya. Belajar itu banyak unik, ya. Kita ngeliatin, oh, tuh belajar zikir kok begini, oh belajar zikir kok begini. Namanya berproses, gak mungkin, ya. Ikut zikir ditalkin, kemudian langsung benar, nggak mungkin Pak ya? Ada nggak? Nggak mungkin. Ulama sufi aja 20 tahun, ya, baru tuh bersih, kinclong. Kita, ya kan? Mereka yang zikirnya, suluknya benar, 20 tahun. Kita, ya Bu ya. Makanya kita bersyukur, beruntung. Ketika kita sudah mendapatkan, udah lepas, udah tinggal apa? Tinggal amalkan. Tinggal amalkan. Ya. Masih kita kurang, sholat sunnahnya ditambah. Masih kurang lagi, silakan riadohnya. Ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi manusia insan kamil. Para ikhwan rahimakumullah. Kata Imam Asy'arani, ya, seorang murid bisa batal, ya. Seorang ikhwan bisa batal keikhwanannya. Kenapa batal? Summa idza talaqqana al-murid wa hasil minhu masyiyat aw su'ul adab wal wajibu alaihi i'adatul talqin li yakhruj syaitan min madinati jasad wa qalbi idza talqin yakhruj syaitan wa su'ul adab biyadkhulu. Apabila seorang murid sudah mendapatkan talqin, diajarkan baik oleh wakilnya, ya. Jadi yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, ya. Ketika kita ditalkin sama wakil talkin, yang menalkin bukan wakil talkin, tetapi yang nalkin adalah guru mursyid. Wakil talkin hanya selang, media, ya. Hanya media, airnya dari guru, airnya, ya. Jadi jangan kita usah ditalkin sama anu, usah ditalkin sama wakil talkin anu, jangan, ya. Kita ditalkin oleh guru, tapi wasilahnya, medianya ada wakil talkin. Ketika kita sudah ditalkin, kemudian kita melakukan maksiat, ya. Saya zikir gini-gini aja. Ganti mursyid cari yang lainnya lebih ampuh.
Khianat, ninggalin zikir, ya cari guru yang lain, ya bahkan ya, enggak zikir dari guru ini enggak ini. Sul adab, ya. Maka kalau ini kita terjadi, ya, maka wajib bagi kita aidatul talqin, maka kita ada, ya, mengulangi talqin kita dengan tajadud. Ini tajadud, Pak. Ya, jadi kalau kita udah lama, ya kan, kita ada kesalahan dengan guru mursyid atau dengan ahlul baitnya, maka wajib bagi kita talqin ulang cas. Ya. Jadi kita talqin terus, alhamdulillah buat baca silakan. Ya kan? Dikhawatirkan kita ada suul adab. Dikhawatirkan kita khianat kepada guru, salah ucap sama guru. Maka wajib bagi seorang murid tersebut ingin mengulangi talqinnya supaya apa? Supaya liyakhruju syaitan, supaya keluar setannya dari jasad dan hatinya. Dan akan dikembalikan lagi dengan talqin ulang itu, masuk lagi talqin yang baru, yang sehat, dan kita mampu. Para ikhwan rahimakumullah, inilah banyak yang terjadi. Kata saya Toilah, banyak yang terjadi seorang murid yang menjadi sul adab zaman sekarang ini. Ya. Dia kata saya Toilah, saya Imam Sa'roni, dan mengutip saya Toilah Skandari yang hikamnya, ya, bahwa banyak seorang murid masa kini yang nggak mau talqin ulang, yang sehingga tidak akan tumbuh. Talqin nggak akan tumbuh. Wal warokohnya nggak berbuah. Jadi ketika kita memiliki kesalahan, maka wajiblah kita ulang. Para ikhwan rahimakumullah. Wa thamratu talqin khassa alladhi huwa talqin suluk. Buahnya talqin yang khusus adalah huwa talqin suluk. Maksud talqin suluk apa? Talqin yang kita ketika sudah ditalqin, kita mengamalkan apa yang diberikan oleh guru kita. Sholat sunahnya, ya, sholat malamnya, suluknya jalan. Mandi taubatnya jalan, suluknya. Sehingga apa? Sehingga cepat kebuka. Sehingga cepat kebuka latifah yang ada dalam diri kita, baik latifah kolbiknya, latifah ruhnya, siriknya, afatnya. Itu namanya talqin suluk. Ketika kita sudah mendapatkan talqin, maka kita amalkan apa yang guru berikan, amaliyah sunnah, ya. Sehingga kita mendapatkan anisul mutawahis. Ini kita talqin suluk, kita amalkan, kita mendapatkan anisul mutawahis. Apa anisul mutawahis? Perkara yang sering liar. Hati kita yang sering liar, yang suka malas ibadah. Jadi ketika kita sudah mengamalkan, sudah ditalqin dan mengamalkan, maka akan mampu menghilangkan anisul mutawahis. Perkara hati kita yang sering liar, bisa dijinakan. Yang tadi kita malas, sholat sunnah akan tumbuh semangat. Ya. Semua amaliyah yang diajarkan guru di ukur Jumat maupun di ibadah kita laksanakan. Ya. Ini semua tawahnya terbuka. Yang kedua, jadul khair. Ya. Akan mendapatkan mampu jadul khair, mengajak istri kita, mengajak anak kita, mengajak tetangga kita, ya, dan mengajak seluruh kaum muslimin wal muslimah. Apa itu buahnya talqin dzikir yang diamalkan, talqin suluk, ya, jadul khair.
Jadi nggak perlu. Namanya dakwah birru. Ya. Kalau kita pakai dalil, banyak orang ya, tidak terbuka. Tapi dengan dzikir akan tembus. Apalagi ya, sekarang perang. Ini harus kita waspadai. Ya. Iran dengan Israel, Palestina. Ya. Makanya benar, ya, guru kita ya sudah ya menjalankan, kita ada maklumat tahun 2000 ya Pak Sandaka ya. Ya. Di 2000. Ya. 2000 ketika perang ya, Irak ya diserbu dengan multinasional, ya kan, diserbu, maka guru kita Syekh Tajul Arifin Abah Anom memberikan maklumat bahwa ikhwan dianjurkan melaksanakan sholat tidak bil bala dan khotamah ba'da isya, setelah isya tidak bil bala. Sampai kenapa tidak diberhentikan? Nggak terus, nggak ada perintah diberhentikan, terus dijalankan. Taunya ada lagi ini. Guru kita paham, guru kita ngerti, ya, sudah terlihat mahfud akan terjadi. Ya. Makanya kita terus ya, lidapil bala khotaman untuk apa? Untuk membentengi negara, untuk membentengi dunia. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Ya, makanya banyakin kita khotaman. Ya, apalagi di hasbunallah wa ni'mal wakil. Kenapa? Buat senjata seorang muslim. Ya. Nah, amalia khotaman adalah seluruh aurat-aurat yang benar-benar yang sudah luar biasa. Amalia yang luar biasa. Khotaman itu adalah amalia luar biasa. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, dipertemukan, ditakdirkan mudah-mudahan terus kita menjadi murid beliau. Jangan menjadi murid kita nanti terhapus. Kita wala'ala Pak. Kita minta kepada Allah, Bu ya, kita terus digenggam oleh beliau. Jadi kita nggak usah memikirkan siapa penerus beliau, nggak usah. Ya. Yang penting kita terus minta kepada Allah supaya kita terus digenggam oleh beliau ruh kita. Ya. Jangan kita tercoret. Ya. Walaupun malu jangan kita tercoret. Mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh beliau, terus kita bisa membawa kalimat la ilaha illallah. Itu saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang meninggal kita membawa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan, khilafan datangnya dari diri pribadi, yang benar adalah dari Allah. Angkara guru kita Syekh Ahmad Syarif Tajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.